Sobat Skansaba, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kalian nonton podcast kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fordisco, Forum Diskusi Sabah Fosco. Halo, kembali lagi dengan kita yang bakal menemani weekend kalian dengan video yang menarik, tentunya dengan host yang super asik dan seru banget. Kenalin, aku Fitri dari kelas 10 MP1. Dan aku Hamzat dari kelas 10 DKV 2. Oke, jadi di podcast kali ini kita mau ngapain nih, Jat? Yang jelas kita di sini nanti nggak cuma berdua sih, Fit. Emang iya, ada siapa tuh? Jadi nanti kita bakalan ngobrol rame-rame bareng kakak-kakak berprestasi di Skansaba. Iya, betul banget. Soalnya tema podcast kali ini adalah Dari hobi menjadi prestasi. Wow, keren banget. Teman-teman, penasaran gak nih? Siapa dia? Udah ada yang kenal belum? Pasti penasaran dong. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita sambut. Ini dia kakak-kakak berprestasi kita. Halo Mas, Halo. selamat datang di Halo podcast Fordisco. Iya. Mas, ini mungkin ada yang belum kenal nih Mas, Sobat Skansaba. Jadi mungkin bisa tolong perkenalan diri dulu dari Mas Ma'ruf deh. Oke. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ma'ruf Ilyasa dari kelas 12 RPL 2. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Adi Faransyah dari kelas 11 Multimedia 2. Oh iya, salam kenal ya. Oke, jadi gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terus ini kesibukannya apa nih sekarang Mas berdua? Oh, untuk saya sekarang karena saya udah kelas 12 ya, mungkin sibuknya mempersiapkan UKK atau ujian kompetisi keahlian. Dan juga mungkin ya sambil mengerjakan hobi lah gitu. Oke, Ya. ngoding berarti Mas. Iya, ngoding-ngoding. Siap. Kalau Mas Faris? Kalau saya sih mungkin ya masih itu ya, masih mengikuti kegiatan sekolah, mungkin belajar dari jurusan maupun normada, terus habis pulang sekolah nanti istirahat bentar, terus ya kalau minggu-minggu nanti sambil cari buat sampingan gitulah, buat uang jajan. Kirain minggu-minggu olahraga gitu. Oh, itu sekalian olahraga. Oke. Wah, keren banget, tetap produktif ya. Dengar-dengar habis meraih prestasi ya. Kalau boleh tahu, apa tuh Mas? Dari mulai Mas Ma'ruf. Oke, jadi alhamdulillahnya Allah telah memberikan kesempatan buat saya untuk menjuarai lomba kompetisi siswa tingkat provinsi bidangnya web teknologi. Ya. Juara berapa Mas kalau boleh tahu? Juara 1 alhamdulillah. Oh, keren. Keren. Terus juga sempat masuk ke tingkat nasional, namun ya belum bisa semaksimal yang saya inginkan gitu. Cuman peringkat 8, tapi alhamdulillah dapat sertifikat MOE atau Medal of Excellence, kayak udah di atas rata-rata gitu nilainya. Oh, Keren. keren. Berarti itu lomba LKS di jurusan RPL. Jadi RPL itu sebenarnya punya banyak bidang di LKS tuh. Ada web teknologi yang punya saya. Juga ada yang satunya itu IT Business Solution. Itu punya teman saya yang kemarin sempat juara nasional juga, juara 2 malahan dia. Wah. Ya. Wow. Berarti kalau web tadi itu bikin web atau gimana Mas? Iya, jadi untuk provinsi sendiri itu bikin satu web aja. Nanti jurinya ngasih kita tema. Temanya apa, terus kita nanti memikirkan web itu akan jadi seperti apa. Jadi ya ngebuat sesuai temanya. Tapi kalau yang provinsi beda. Jadi yang nasional, maaf ya, yang nasional itu berbeda. Jadi yang nasional itu dalam satu hari bisa buat kayak 4 website, 3 website. Tapi lebih ke modul. Jadi kayak soal pertama, coba deh lengkapi ini
tampilan depannya dilengkapi gitu. Terus soal kedua servernya gitu. Iya. Jadi ya lebih variatif dan lebih susah yang nasional. Oke. Terus kalau dari Mas Faris sendiri dan kalau kalian nih udah nonton di episode sebelumnya, kita udah sempet spill tuh salah satu video yang judulnya Demi Prestasi. Nah itu adalah karya dari kakak kita ini Mas Faris. Gimana? Keren gak? Sebenarnya itu karya kita buat bersama-sama di dalam tim. Nah di satu tim itu ada 20 orang yang ya semua itu siswa-siswa SMK 1 Bantul. Dan di produksi film itu aku masih kelas 10. Jadinya dulu masih perkenalan sama ya teman-teman Ya, gitulah. adaptasi gitu Ya ya. adaptasi. Dan alhamdulillahnya masih kelas 10 tapi udah kayak langsung dihubungin guru gitu loh. Ini ada lomba nih. Terus kamu mau nggak ikut lomba ini? Terus kamu cari teman dong buat kru di produksi itu. Terus aku kan cari buat krunya kan, cari teman-teman yang mau diajak kerja sama. Nah akhirnya 20 orang itu dapat dan sampai sekarang masih bertahan dan udah diresmikan sama Bapak Kepala dengan nama Ujwala Pictures. Oke, berarti ya dipandang lebih lah sama guru. Gitu. Alhamdulillah. Nah itu kalau boleh tahu nih Mas, dikasih bocoran prosesnya nih, Aduh. waktu pembuatan mulai dari mungkin pembuatan naskah atau apa kan? Itu sebenarnya produksi pertama kali aku sama tim semuanya itu pertama kali di SMK. Jadinya ya kita masih banyak belajar sama Bapak Ibu guru, sama ya mungkin teman tuh saling belajar gitulah. Mulai kita bikin naskah, kita kan itu bikin departemen masing-masing tuh. Ada yang departemen naskah, ada beberapa orang di dalam situ. Terus abis itu ada yang departemen kamera, DOP dan lain-lain lah. Bagi tugas Bagi ya. tugas. Oke. Terus kita bikin timeline yang pertama pembuatan naskah dulu tuh. Sebelumnya tuh sebenarnya kita diskusi dulu, kita mau membahas apa sih yang sesuai sama tema kan. Iya. Habis itu dieksekusi sama yang tim departemen naskah tadi. Oke, Itu sih. keren sih. Wah, panjang juga ya prosesnya. Kira-kira itu makan berapa lama waktunya? Kalau seingat saya itu kalau nggak salah 2 minggu deh. 2 minggu itu kita kejar-kejaran waktu tuh. Soalnya kan mepet deadline juga kan. Iya. Karena lomba jadinya ya alhamdulillah bisa tercapai. 2 minggu, lumayan itu loh Mas. Wah, masih. Iya sih. Terus kalau dari Mas Ma'ruf, Iya. untuk persiapan lomba LKS itu berapa lama Mas? Untuk persiapannya saya sendiri tuh sebelum LKS, lebih tepatnya 2 bulan sebelum LKS tuh sempat dikasih tahu dulu, Ma'ruf nanti ikut LKS ya. Nanti ya saya cuman belajar dikit-dikit waktu 2 bulan itu. Terus seminggu sebelum LKS-nya itu saya baru belajar intens di sekolah juga gitu. Nah itu. Kalau bedanya kalau Mas Faris. Mas Faris. Ini Mas Faris ini kan dia ada kayak pre-production, post production gitu. Tapi kalau saya itu beda. Bedanya jadi bener-bener lombanya itu ngebuatnya juga hari itu. Enggak yang sebelum-sebelumnya udah dibuat, enggak. Persiapan ya gitu. Ya, jadi persiapan yang 2 bulan tadi cuma persiapan toh, Iya. cuma belajar-belajar yang gitu. Gitu. Dalam waktu segitu gimana cara bagi waktu buat persiapan LKS atau ada takdir belajar masing Mas? Untuk 2 bulan itu ya, 2 bulan itu kayak hari biasa sih. Cuman kalau bagi waktu ya pagi sekolah biasa. Terus kalau udah pulang istirahat bentar, kalau udah ada mood, udah ada kemauan buat ngoding, ya udah aku belajar ngoding itu. Terus kayak biasa hari-hari biasa kayak gitu. Terus kalau misalkan pas seminggu sebelum LKS itu kita belajarnya di sekolah. Jadi yang awalnya pagi itu buat pelajaran biasa karena adanya LKS diganti. gitu. Iya, jadi kayak persiapan lebih matang fokus gitu ya. kan sama Iya, gitu. Bapak Ibu guru ya Mas ya. Sama pembimbing. Iya. Pembimbing. Setiap bidang ada pembimbingnya masing-masing. Itu pembimbingnya dari Bapak Ibu guru SMK atau gimana? Pembimbingnya yang provinsi dari Bapak Ibu guru SMK. Tapi kalau misalkan kemarin yang nasional itu di luar. Ya, jadi dari luar. manggil kayak dari instansi atau ya instansi, Ya, instansi gitu ya. Iya.
Keren ya teman-teman. Tetap teratur Keren gitu banget. meskipun ada lomba. Ada Dan kesibukan ini lain. bisa dicontoh buat teman-teman di rumah. Nah kalau Mas Faris sendiri nih Mas Faris, Gimana? untuk pembagian waktu gimana Mas? Kan secara proses pembuatan juga nggak pendek, nggak singkat gitu. Pembagian waktu keseharian gitu. Iya, mungkin kan kalau- ada kegiatan di luar juga. Kalau aku sih jujur emang agak susah kalau pembagian waktu ya. Soalnya ya itu dah. Kalau untuk ya iya. Kalau kegiatan di sekolah mungkin jam sekolah gitu ya kita belajar secara normada atau jurusan itu di sekolah. Nanti setelah pulang sekolah istirahat dulu, ngumpulin mood, kita baru ngerjain aku maksudnya baru ngerjain kerjaan yang di luar sekolah. Kayak semacam ngedit video atau ada job di luar gitulah, ada motret atau video gitu di malam hari, kalau enggak di hari Sabtu atau Minggu, jadi bisa manfaatin waktu libur. Ya berarti sama aja lah ya. Iya sama aja sih. Karena emang waktunya juga yang apa? Yang Agak- kosong cuman itu. Iya karena kan kita pulang sekolah udah sore kan. Iya udah sore. Belajar. Gak kalah bagus nih. Selain ada kesibukan buat bikin video, tetap bisa produktif buat ngerjain hal lain ya. Iya benar banget. Terus ini Mas yang masih bikin aku bingung sampai sekarang tuh konsep lomba LKS di jurusan RPL tuh gimana Mas? Apakah balapan ngoding atau gimana kan? Aku nggak tahu ya tentang RPL itu. Oh jadi gini, emang bener sih balapan ngoding tapi ya Balapan ngoding bahasanya. nggak cuman cepet-cepetan tok ya. Iya. Jadi juri itu mengasih kita waktu sekitar kalau dihitung-hitung 16 jam. Wow, Kurang dari lama 5 juga jam ya. Jadi kita 2 hari, hari pertama 8 jam, hari kedua juga 8 jam. Itu ya kita buat apa? Buat website aja gitu. Ya cepet-cepetan juga. Dan banyak juga teman-temanku yang ikut LKS juga pada belum selesai gitu. Jadi ya emang bener sih kalau judulnya balapan coding ya. Bener ya. Ya terus nanti setelah selesai nanti kita didatengin sama juri-juri, ditanya ini buatnya pakai apa, ini fungsinya buat apa, terus ini kalau ada kritik juga ini kok gini, ini gimana maksudnya ya gitu-gitu sih. Tapi untuk punya Mas Faris sendiri, Mas Ma'ruf Ma'ruf ya. maksudnya ya, Mas Ma'ruf Ya. sendiri tuh udah 100% jadi atau gimana webnya? Kalau nggak salah ya, udah jadi sih, udah 100%. Jadi 3 jam atau 4 jam sebelum selesai waktu 16 jamnya itu, saya udah selesai duluan. Cepet juga ya berarti. Iya, Ngebut itu, Mas. ya enggak ya. Soalnya panik juga, kan cuma 16 jam kayak aku biasanya ngoding tuh nggak pernah aku hitung gitu loh berapa Iya, jamnya. Jadi panik terus ya cepet-cepet gitulah. Tapi alhamdulillahnya 3 jam sebelum waktunya habis udah selesai. Oke. Bagus banget ya lombanya teman-teman. Pasti sulit banget nih. Berarti itu lombanya individu ya Mas? Ya individu ya. Ini video oke. Berarti itu untuk waktu persiapan nih Mas. Persiapan ada kendala nggak? Atau pas lombanya nih? Kendala ya. Saya agak lupa karena udah lama banget. Kendala mungkin 1 tahun. waktu itu tadi pembagian waktu tadi. Jadi agak Manage. iya manage waktunya susah banget menurut saya. Sulit Kayak paginya sekolah terus malamnya coding tuh kadang-kadang juga waktu sekolah pun kadang-kadang ya malah mikirin coding juga, jadi nggak fokus belajarnya malahan gitu kadang-kadang Ya, gitu juga yang sih. susah itu. Terus pas kendala pas hari hanya sih ya nggak ada ya, nggak mungkin cuman grogi aja karena itu baru pertama kali saya Oke. terjun di dunia perkompetisi coding gitu, jadi ya agak gugup gitu. Nah, kalau dari LKS kan kendalanya nggak semudah yang kita kira ya. Terus kalau dalam pembuatan proses film ada kendala apa aja nih Mas? Kalau dari kendala kita mungkin pertama-tama sih cari yang pas sama temanya. Kan kalau tiap lomba video tuh beda-beda kan temanya. Jadinya kita harus riset dulu apa yang cocok sama temanya itu.
Terus setelah itu kita juga susah sama manage waktunya tadi. Karena waktu syuting juga terbatas. Kalau lomba kan ada deadline tuh. Iya, iya. Jadinya kita biasanya kalau syuting itu cuma 1 atau 2 hari atau 3 hari. Jadinya dari video panjang itu kita harus syuting dalam waktu 3 hari itu. Wah, kayaknya ya emang mustahil sih. Tapi ya Mau nggak kita mau gitu. syuting nggak sehat ibaratnya lah. Syuting sampai malam, dari pagi sampai malam. Itu mungkin ya membuat teman-teman agak down gitulah. Tapi ya alhamdulillah teman-teman semua pada semangat sih. Terus sama yang kita dulu masih ngedit di sekolah. Jadinya ngedit sampai malam. Sampai malam berarti numpang Iya, gitu Mas. Sampai masih di sekolah. Kita dulu masih terbatas device. Jadinya kita ngedit di lab sampai mungkin sampai jam 8 kita pernah, jam 9 itu pernah. Kalau jam 10 itu karena mepet deadline, jadinya deadline itu harus kita tumpuk, jadinya ya sampai jam 10 kita ngedit lembur di sekolah. Gila ya. Iya. Terus inspirasi nih dari mas-mas berdua nih, siapa yang bikin kalian tuh terinspirasi sehingga bisa menghasilkan karya mungkin yang bagus? Inspirasi ya, kayak tokoh gitu ya. Sosok yang buat terinspirasi. Untuk tokoh saya, motivator saya pertama kali kenapa saya tertarik dunia coding itu, Iya. kalau masnya tahu Elon Musk itu juga salah satu inspirasi saya. Dulu kan beliau juga sebelum jadi CEO sekarang dia juga pernah bikin aplikasi PayPal. PayPal itu juga buatannya Elon Musk juga. Nah itu saya kayak terinspirasi, wah keren juga ya kalau buat aplikasi terus dipakai orang-orang gitu. Jadi wah pengen aja gitu. Iya. Terus kalau motivator kayak lomba, maksudnya pendorong ya gitu. Penyemangat gitu ya. Penyemangat itu ya banyak juga. Enggak semua bisa saya sebutin. Ada mama, ada papa, teman-teman juga semuanya support gitu. Ya. Bapak Ibu guru di sekolah Bapak juga Ibu ya. juga support Pasti. banget. Ya. Nah, kalau dari Mas Faris sendiri nih, motivatornya itu atau orang yang membuat terinspirasi gitu. Kalau dulu waktu masih SMP ya, kan dulu tertarik multimedia itu dari SMP, bikin video, creating, terus bikin lomba gitu kan. Itu dulu itu karena lihat dari YouTube-nya Chandra Leo. Oh ya saya tahu itu. Tahu kan Mas? Iya. Pasti di sini semua banyak yang tahu. Soalnya di video-video itu kayak wow, keren banget ya. Keren Bikin banget. videonya wow, keren banget. Terus waktu di masa SMK ini kan udah mulai agak serius di film kan, jadinya lebih terpusat ke film. Terus itu terinspirasi sama Hanung Bramantio ya, sutradara di Jogja. Iya. Itu wah karya-karyanya keren banget. Suatu saat wow aku bisa kayak Hanung Bramantio. Amin. Bisa. Amin. Itu sih motivasiku. Semoga keinginannya tercapai ya Mas. Amin. Terus semoga sukses. Ngomong-ngomong gimana sih dari Mas Ma'ruf kok bisa masuk RPL? Keinginan sendiri atau gimana nih Mas? Jadi saya tertarik dunia komputer, bukan dunia coding dulu ya. Dunia komputer itu sejak TK atau apa ya. Jadi ayah saya itu kebetulan kayak servis komputer gitu. Jadi ya dari kecil udah diperkenalkan oleh komputer, jadi kayak tertarik gitu. Terus juga awalnya masuk yang bener-bener tahu ada software coding gitu lah. Itu SMP kelas 2. Oh dari SMP. Iya, Itu SMP. udah belajar juga Mas dari SMP. Belajar tapi cuman kayak buat main-main aja gitu loh. Oke. Jadi kayak cuman buat seneng gitu ya. senang-senang karena bisa dipamerin juga kan. Temen-temen Iya. gua aku bisa kayak gini. Iya, aku bisa kayak gini gitu. Terus tapi ya fun fact-nya dulu saya sempat ikut ini. Dulu saya anak multimedia. Di SMP, iya. Dari multimedia. Dulu saya sempat ikut lomba juga di multimedia, bikin video reportase. Dan alhamdulillah juga malah juara gitu. Saya nggak terbayangkan, tapi ya karena apa ya, pertimbangan saya juga karena coding itu kayak prospek kerjanya lebih menurut saya lebih luas, lebih banyak juga ininya ya kan. Jadi ya udah saya milih untuk masuk ke RPL gitu.
Jadi ya dorongan sendiri sih. Iya. Kalau untuk orang tua sih ya malah nyuruhnya ke multimedia. Multimedia malah. Iya, tapi ya apa ya? Saya katanya ya udah terserah gitu, mau apa ya udah RPL aja gitu. Keren banget. Terus kalau Mas Faris itu masuk MM keinginan sendiri atau gimana? Jadi kalau itu sih keinginan sendiri ya, karena dari SMP aku udah mulai kayaknya multimedia asik nih, terus ditekunin, terus waktu kelas 9 udah lulus tuh kan, kayaknya aku harus masuk ke multimedia sih. Terus itu waktu pendaftaran kalau nggak multimedia enggak deh. Wah. Ya oke, cari multimedia semua, cari di SMK di Jogja yang multimedia. Terus akhirnya itu keterima di SMK. Kebetulan di SMK ini ternyata wow banget dari multimedianya, dari fasilitasnya, dari SDM-nya. Wow, bagus banget sih. Terus ada keinginan buat lanjut ke perguruan tinggi nggak Mas setelah lulus dari SMK atau mau langsung kerja aja? Planning A saya ya itu kuliah. Tapi kalau misalkan Allah belum mengizinkan saya untuk kuliah, ya sudah saya kerja aja nggak apa-apa. Terus nanti kuliahnya kayak ada gap year gitu. Nah, tapi saya tetap pengen kuliah sih. Dia berharap kuliah dulu. Di mana nih Mas? Gimana Mas kalau mau kuliah? Insya Allah, bukan insya Allah ya. Semoga aja ya. Semoga. Saya pengennya di UGM sih. Wow. Fakultas apa Mas? Jurusan? Kalau di sana itu teknik informatika malah nggak ada. Tapi dia bentuknya kayak nggak S1 tapi D4. Dia namanya TRPL atau apa ya TRPL ya aku lupa. Tapi yang penting itu kayak lanjutannya SMK RPL ke UGM TRPL gitu. Jadi vokasi. Nah, gitu. Jadi masih masuk ke SMK lah. Kan biasanya kan S1 itu kan buat nggak semua sih ya buat anak SMA gitu ya kan. Tapi untuk anak SMK itu biasanya saya disuruhnya itu masuk vokasi. Jadi yang buat teman-teman yang masih bingung SMK itu sebenarnya bisa kuliah nggak sih? Ya bisa loh, bisa banget. Bisa banget. Banyak temanku yang SMK itu malah di UNY ada, di UGM juga ada gitu dari teman-teman LKS kemarin. Berarti ya SMK nggak menutup kemungkinan buat kuliah. Iya, malah lebih luas ya, bisa langsung kerja juga bisa, kuliah juga bisa. Bisa kalau mau badannya remuk juga bisa dua-duanya. Iya, bisa disambi kan Mas ya. Iya, bisa disambi. Nah, kalau Mas Faris nih Mas, gimana Mas? Kalau kan sekarang masih kelas 2 jadinya masih ya nggak tahu ya besok ya. Ada pandangan. Tapi kalau pandangan sekarang sih kayaknya kuliah deh. Kuliah tapi masih melanjutin di bidang multimedia. Mungkin di film atau televisi. Oke. Angan-angannya di mana? Mungkin mungkin di DC. Iya, DC. Wah, Keren asal nih. Ya. Aduh, ya kayaknya DC, semoga ya. Oke ya. Jadi ini teman-teman, ini tadi adalah beberapa cerita dari kakak-kakak berprestasi kita yang tentunya penuh proses, teman-teman. Dan ya terima kasih buat Mas Ma'ruf dan juga Mas Faris yang udah berkenan hadir di episode kali ini. Udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman buat kita semua dan juga Sobat Skansaba di rumah. Jadi jangan mudah menyerah buat menggapai sesuatu yang kita mau. Iya. Yes, betul. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau request tema podcast pada episode selanjutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar kita semangat buat konten terus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.